Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Masa. Anda menyaksikan Headline News pada Kamis 24 November 2022 bersama saya Keisha Aprilia Herzan selaku reporter dalam liputan pada siang hari ini. Baik Sobat Masa, seperti yang Anda lihat, saat ini saya melaporkan langsung dari SMAN 1 Lewiliang terkait dengan diadakannya orasi dan debat para calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang. Ya, orasi dan debat kali ini diadakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di dalam orasi dan debat, para calon ketua OSIS menyampaikan visi dan misi terkuat mereka. Sebagai ketua organisasi siswa intrasekolah, orasi dan debat kali ini bertujuan agar seluruh warga sekolah dapat memilih ketua OSIS terbaiknya. Baik sahabat masa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kegiatan orasi dan debat calon ketua OSIS SMAN 1 Lewiliang ini. Perkenalkan, nama saya Alun Ramadhani, saya dari kelas 11 Bahasa dan saya merupakan kandidat calon ketua OSIS nomor 1 periode 2022-2023. Sebagai seorang pemimpin yang visioner dan sebagai seorang pemimpin yang peka terhadap teknologi, saya telah melihat berbagai hal yang ada di Sumanel dan saya telah melihat berbagai perkembangan zaman yang terjadi di pemerintahan di Indonesia maupun di internasional. Nah, kenapa saya memilih menjunjung tinggi budi pekerti dan moral? Karena di SMA Negeri 1 Lewiliang sendiri orang-orang itu sudah Masya Allah luar biasa banget buat bakat. Tapi sayangnya kurang diseimbangi oleh budi pekerti dan moral. Jadi saya berharap semoga di SMA Negeri 1 Lewiliang ini bisa menyimbangi antara bakatnya di bidang akademik maupun non-akademik dengan budi pekerti dan moralnya. Saya Najmi Khairunisa dari kelas 11 IPS 3 sebagai calon ketua OSIS nomor urut 3 dengan aksi yang pertama, manajemen sumber daya manusia yang berdasarkan asas demokrasi. Yang kedua, pengefektifan program kerja yang berdasarkan moral dan etika profesional kerja. Yang ketiga, pengelolaan komunikasi dengan koordinasi yang cepat tanggap. Visi saya adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang yang aktif, kreatif, inovatif, serta mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang sebagai bakat, potensi, dan keahlian yang dimiliki siswa. Maksud visi saya yaitu kreatif itu mengacu pada sesuatu hal yang bersifat imajinatif, sedangkan inovatif maksudnya adalah untuk memperkenalkan suatu hal yang baru. 2022 sampai 2045 itu sangat panjang. Saya Nesiana Putri dari kelas 10 IPS 3. Nah, ketika siswa memberikan aspirasi kepada OSIS, nah kan itulah telah diterima. Di pemimpin yang gak tertutup, yang gak otoriter. Hal tersebut tidak di ACC atau Aku orangnya mudah bergaul. Event-event besar seperti event ekskul itu akan dipersiapkan 3 bulan atau 1 bulan. Saya sudah terhubung bersama rekan saya, Alia Fitri Isana, yang akan mewawancarai serta meminta beberapa tanggapan dari para calon ketua OSIS dan pembina OSIS, yaitu Bapak Maulana Yusuf. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Keisha Aprilia. Perkenalkan saya Alia Fitri Isana yang bertugas mewawancari kandidat OSIS nomor urut 4, Vera Feriska. Izin mewawancara. Seberapa besar harapan Anda terpilih dalam pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang tahun ini? Izin menjawab, tentunya sangat besar karena dalam visi saya yaitu saya ingin menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang itu sebagai wadah untuk menampung segala bakat, potensi, dan keahlian yang dimiliki oleh siswa. Pertanyaan kedua. Seberapa besar harapan Anda terpilih dalam pemilihan ketua OSIS? Apa yang Anda janjikan pada warga Sumanel jika terpilih menjadi ketua OSIS tahun ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dalam program unggulan saya itu terdapat yang pertama, saya akan mengadakan suatu perlombaan di mana perlombaan tersebut itu diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Lewiliang. Dalam perlombaan itu menjurus tentang ke akademik.
Nah, yang kedua, saya akan mengadakan bakti sosial setiap 6 bulan kali ke rumah sosial dan panti asuhan. Nah, dan yang ketiga, saya akan mengadakan suatu olahraga bersama setiap 1 bulan kali, contohnya seperti senam. Ya, terima kasih. Bagaimana jika banyak yang tidak setuju dengan apa yang program-program yang Anda ajukan tersebut? Apa yang akan Anda lakukan? Izin menjawab, jika tidak setuju dengan program saya, mungkin itu kesalahan dari saya tersebut, karena saya membuat program itu karena untuk bertujuan lebih baikan lagi gitu kan. Nah, jadi kalau jika ada sesuatu yang tidak setuju, berarti saya harus memperbaiki program tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan mewawancarai calon ketua OSIS nomor urut 1, yaitu Luna Ramadhani. Baik, wawancara yang pertama atau pertanyaan yang pertama, seberapa besar harapan Anda terpilih dalam pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang tahun ini? Baik, terima kasih banyak kepada Alia atas pertanyaannya. Jadi, seberapa besar harapan saya dan keinginan saya untuk terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang pada tahun ini? Tentu saja sebesar dengan visi misi dan program unggulan saya. Karena seperti yang kita ketahui tadi, sesuai dengan apa yang telah saya paparkan, bahwasanya sekarang Indonesia sangat butuh dengan yang namanya sumber daya manusia yang mumpuni. Dan saya sangat ingin Indonesia dapat mewujudkan Indonesia Maju 2045. Dan hal itu sama sebesarnya dengan keinginan saya menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang tahun 2022-2023. Wah, sangat besar ya. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menjamin akan bertanggung jawab dengan jabatan sebagai ketua OSIS jika terpilih? Wah, ini pertanyaannya cukup menarik dan cukup kritis juga ya. Jadi, gimana sih aku bakal bisa menjamin bahwasanya aku bakal terus bertanggung jawab dan terus berinovasi ketika aku berhasil menjadi ketua OSIS? Tentu saja yang pertama, aku akan menjadi seorang pemimpin yang aktif untuk mendorong pengurusnya, aktif untuk mendorong anggotanya, dan juga aktif untuk melakukan berbagai hal kegiatan. Lalu untuk jaminannya sendiri, aku akan langsung memberikan bukti nyata dan dari program-program unggulan yang akan aku laksanakan pada selama kurang lebih 1 periode ini, dan itu adalah jaminan yang akan aku berikan ketika aku menjadi seorang ketua OSIS. Program unggulan apa itu? Jadi program unggulan aku tuh ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya leadership camp. Jadi leadership camp itu bakal ditujukan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Lewiliang, untuk semua siswa-siswi. Jadi nggak cuma terbatas nih, entah itu misalkan nggak cuma buat ketua eskul, nggak cuma buat ketua kelas, tapi buat teman-teman semua yang ingin mengembangkan jiwa kepemimpinannya, yang ingin menggali potensi kepemimpinannya, kalian bisa mengikuti kegiatan itu. Lalu selain itu juga ada juga nih program namanya Almanel, atau A Leader Make a Movement for the Better People. Selain itu juga ada namanya program Empathy atau Milenial Peka Teknologi. Wah, bagus banget ya program-programnya semuanya. Baik, terima kasih kepada Luna telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga pertanyaannya. Iya. Baik, terima kasih. Dadah. Kembali lagi bersama saya Ali Fitri Isana yang akan mewawancarai calon ketua OSIS nomor urut 2, yaitu Rizkia Maulana Wahid. Pertanyaan yang pertama, seberapa besar harapan Anda terpilih dalam pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Lewiliang tahun ini? Harapan saya sangat besar sih, karena sesuai dengan visi misi yang saya sudah rancang, saya ingin menjadikan warga Semangat ini tidak hanya bagus dalam akademik dan non-akademik, tapi juga bagus dalam budi pekerti dan moralnya. Karena pada zaman milenial ini banyak para pemuda atau generasi muda yang kayak memandang sebelah mata masalah budi pekerti dan moral ini. Padahal pada zaman ini sangat penting kita untuk menyimbangkan antara kedua itu, karena tidak terlepas dari kehidupan kita dan keseharian kita sehari-hari. Apa yang dapat Anda janjikan pada warga Semanil jika terpilih menjadi ketua OSIS? Wah, pertanyaannya luar biasa sekali sih. Mungkin saya gak bakal banyak janji, karena janji itu ibaratnya utang harus ditepati. Nah, salah satu janji saya mungkin akan melibatkan di program unggulan saya. Nah, program unggulan saya itu tadi karena Pak sebut ya waktu itu, program unggulan saya itu Millennial Education, di mana saya itu kayak
ingin memaksimalkan proyek-proyek yang udah ada di OSIS. Misalnya OSIS itu kayak punya podcast. Nah, mungkin saya akan memaksimalkan di situ, dimana kita bakal ngisi kayak motivasi, tip and trick, dan semua proyek-proyek yang emang harusnya bisa maksimal, tapi sekarang kurang. Saya coba bagikan lagi. Tadi Anda kan bilang kalau bahwasanya pemuda sekarang itu kayak lupa akan adab dan budi pekertinya gitu. Apakah Anda sudah menjalani dalam hidup akhlak dan budi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari tersebut? Alhamdulillah sudah. Mungkin kita salah satu trik and tricksnya itu adalah dengan membiasakan hal kecil. Misalnya kita menggunakan baju mendahulukan sebelah kanan, masuk ke rumah mengucapkan assalamualaikum dan lain-lain. Nah, itu merupakan satu hal kecil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan budi pekerti dan moral tersebut. Jadi sudah ada di dalam diri sendiri ya. Terima kasih kepada Ya, Anda. sama-sama. Di sini saya akan mewawancarai calon ketua OSIS nomor urut 3 itu Najmi Khairinisa. Siap? Ya, siap. Pertanyaan yang pertama. Seberapa besar harapan Anda terpilih dalam pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Luluyang tahun ini? Baik, terima kasih untuk Exco Masa dan juga Arya dan yang lainnya atas kesempatannya. Seberapa besar sih harapan saya untuk terpilih sebagai ketua OSIS SMA Negeri Luluyang? Yang tentunya sangat besar sekali ya, karena saya sudah menyiapkan aksi, terus tujuan, dan juga program-program yang akan saya jalankan nanti setelah saya terpilih di kepengurusan OSIS sebagai ketua OSIS. Dan tentunya program kerja yang saya hadirkan itu memiliki dampak untuk jangka panjang dan berkelanjutan. Apa yang Anda lakukan jika terdapat aspirasi atau harapan siswa yang tidak dapat diwujudkan oleh sekolah? Apa yang Anda lakukan? Tentunya kita kalau dari saya sendiri, kita nanti OSIS itu bakal melakukan 3 metode. Yang pertama observasi, yang kedua mediasi, dan juga yang ketiga solusi. Jadi yang pertama kita mengobservasi terlebih dahulu aspirasi yang diberikan oleh siswa itu tujuannya untuk apa, dan harapan siswa agar aspirasi itu bisa didengar gitu ya, itu tuh sebesar apa gitu. Dan mungkin misalkan kalau nggak diterima sama sekolah, itu kita juga pasti bakal menanyakan hal yang sama, kenapa bisa diterima, terus alasannya apa. Karena tidak mungkin sekolah itu langsung menolak mentah-mentah aspirasi siswa, pasti ada pertimbangan untuk menerima ataupun menolaknya gitu. Jadi diobservasi terlebih dahulu. Oke. Iya, terima kasih kepada Najmi yang telah menyempatkan waktunya. Dadah. Sobat Masa, seperti yang Anda lihat di belakang saya sedang melangsungkan pemilihan calon ketua OSIS dengan sistem online melalui website dengan dibagikan sebuah voucher untuk hak pilih masing-masing siswa. Baik, dengan kakak siapa ini? Saya Linda Fitiani. Ya, dari kelas berapa? Dari 10 MIPA 5. Boleh diperlihatkan kepada kamera vouchernya itu gimana sih? Kira-kira nyoblos nomor berapa nih? Rahasia. Terima kasih Kak Linda. Iya, semuanya. Baik Sobat Masa, demikian liputan Masa pada siang hari ini. Sampai jumpa di liputan Masa berikutnya. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya kami dari Masa. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang calon ketua OSIS yang kemarin sudah berorasi? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan dulu saya Maulana Yusuf, STMPD yang suka dipanggil Pak Ijung. Lebih akrabnya itu adalah pembina OSIS SMA Negeri 1 Luluyang.
Ya, baru saja kita sudah menggelar pemilihan umum untuk pemilihan ketua OSIS itu tahun periode 2022 dan periode 2023. Dalam penjaringannya itu seperti biasa kita melakukan open recruitment kepada seluruh siswa. Itu tentunya untuk kelas 10 dan kelas 12. Itu baik open recruitment untuk pengurus, juga untuk ketua ya. Nah, didapatkan 128 calon pengurus dan 8 bakal calon untuk ketua yang dikerucutkan lagi menjadi 4 calon ketua yang dipilih langsung itu menggunakan metode e-voting ya. Nah, metode pemilihan OSIS di SMA Negeri Uliang ini adalah metode yang terbaru. Kenapa? Ini karena langsung itu e-voting, langsung siswa memilih dengan menggunakan perangkat gadgetnya yang dipunya ya, sehingga itu hasilnya pun itu bisa langsung diterima siapa pemenangnya itu. Adakah pesan untuk para calon ketua OSIS yang akan menjadi ketua OSIS nantinya, adakah pesan untuk mereka, Pak? Ya, sebelum kesan saya ingin menyampaikan bahwa calon-calon para ketua yang kemarin tampil itu sangat luar biasa ya, baik dari jejak jejak kerjanya ataupun apalagi kemarin setelah mereka menyampaikan visi dan misinya sangat luar biasa. Nah, harapkan dengan visi dan misi yang mereka sampaikan itu jauh lebih nantinya ketika di lapangan. Artinya bahwa Bapak sangat meyakini sekali OSIS yang sekarang itu bakal akan lebih maju dari OSIS-OSIS sebelumnya. Ya, karena pertama track record dari pengalaman-pengalamannya tidak hanya pengalaman di organisasi di sekolah saja, tetapi organisasi-organisasi di luar juga mereka sangat pengalaman. Sehingga Bapak yakin SMA Negeri Uliang yang slogannya Semanel Hebat ini ya, itu akan lebih maju beberapa langkah dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih banyak sudah mau diwawancarai. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik Sobat Massa, seperti yang telah saya sampaikan pada pembukaan tadi bahwasanya akan diadakan debat antar kandidat calon ketua OSIS. Namun ternyata yang kita lihat bahwa sepertinya cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan debat tersebut dialihkan langsung ke kegiatan pemilihan calon ketua OSIS. Dengan berakhirnya sesi kegiatan pemilihan tadi, berakhir pula liputan pada hari ini. Saya Kesha Prilly Herzan melaporkan dari tempat kejadian dan pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.